Mantan Menteri Pendidikan yang kemarin dijatuhi hukuman 10 tahun itu, kenapa dia sebutkan Jokowi? Karena dia terpilih jadi menteri itu setorannya lebih tinggi daripada calon yang lain. Kasus yang melibatkan Firly Ketua KPK itu karena Menteri Pertanian memungut sejumlah uang tertentu dari para pejabat yang mau naik eselon atau pegawai mau naik pangkat itu. Jadi ada harganya Mas, di eksekutif itu untuk naik jabatan ada harganya, ada setorannya. Kalau Prabowo mengatakan bahwa beliau kejar koruptor sampai ke benua Antartika, saya khawatir bukan benua Antartika, tapi koruptor antar kita. Untuk menghancurkan Jokowi, memenjarakan Jokowi, dimulai dari tepi. Bobi Nasution itu punya 3 kasus, Mas. Kasus Blok Medan di Maluku Utara, kasus pesawat jet pribadi, kasus sekarang sudah ditangani. Kalau itu sudah berjalan, maka akan melibatkan Kaisang dengan Gibran. Korupsi yang melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau pada zaman Orde Baru itu eksekutif heavy, korupsi hanya di kalangan eksekutif, tapi tidak diproses karena kendali berada di tangan Soeharto. Maka reformasi korupsi berada di seluruh, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jangan lupa Mas bahwa untuk menjadi menteri atau menjadi pejabat tinggi eselon itu ada bayarannya, ada tarifnya, Mantan Menteri Pendidikan yang kemarin dijatuhi hukuman 10 tahun itu, kenapa dia sebutkan Jokowi? Karena dia terpilih jadi menteri itu setorannya lebih tinggi daripada calon yang lain. Saya diinformasikan oleh seorang dosen UI bahwa teman dia sama-sama dosen UI itu diundang untuk fit and proper test untuk menjadi Menteri Pendidikan. Ternyata kemudian bukan beliau yang terpilih karena yang lain itu setorannya lebih tinggi daripada beliau. Dan sebagai kompensasi beliau ditawarkan untuk jadi dubes. Tapi temannya bilang, ngapain mau jadi dubes, kan lebih terhormat jadi dosen, seperti apalagi di perguruan tinggi terkenal itu UI. Kasus yang melibatkan Firly Ketua KPK itu karena Menteri Pertanian itu memungut sejumlah uang tertentu dari para pejabat yang mau naik eselon atau pegawai mau naik pangkat itu. Jadi ada harganya Mas. Di eksekutif itu untuk naik jabatan ada harganya, ada setorannya. Sehingga begitu maka tidak mustahil bahwa mereka-mereka yang naik pangkat apakah di kepolisian atau kejaksaan itu seperti demikian. Saya harus jujur katakan bahwa saya punya 2 adik ipar kandung itu polisi. Dan ketika saya masih di Malaysia, dia kirim surat ke saya untuk meminta duit. Saya bilang untuk apa? Karena dia tamat SMP, mau naik pangkat itu harus ikut lagi pendidikan. Dan itu diminta dari Mabes Polri, sekian juta rupiah. Saya bilang sama dia, udah kamu pensiun dengan SMP-mu saja, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dikabarkan bahwa emas itu adalah emas palsu, pertanyaannya kalau emas palsu, kenapa harus disembunyikan di tempat brankas yang tersembunyi kalau emas palsu? 1. Kedua, ada yang mengaku bahwa itu uang dia, kemudian dititipkan kepada Pak Febri Ardiansyah. Ini sandiwara yang luar biasa, dan itu sering seperti demikian, orang mengaku seperti demikian. Jadi kalau misalnya mengaku, maka kemudian nanti bahkan juga bisa dipenjara juga dia bersedia, tapi keluarganya dijamin seperti itu. Beberapa kasus, misalnya kasus yang melibatkan sekjen PDIP dengan ketua umum PDIP, di mana caleg dari PDIP 2019 sampai hari ini tidak ditangkap. Apakah dia masih hidup atau masih? Dia bukan orang seperti Nazarudin yang pengusaha besar, tokoh komisi 3 dan seterusnya, bendahara partai berkuasa waktu itu. Nah, orang ini orang biasa dari Sulawesi Selatan, kemudian jadi caleg Sumatera Selatan, terus kemudian bisa jadi selama seperti berarti
ada jaminan bahwa kamu kalau lari atau sembunyi akan dilindungi keluargamu dan seterusnya. Jadi bisa saja orang yang mengaku bahwa emas itu milik dia atau uang yang 400 miliar milik dia itu adalah punya dia yang dititipkan kepada Febri, bisa saja mengaku seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ada hadis Rasulullah yang mafhumnya begini, pemilik onta yang tidak diikat ontanya, jika dicuri, maka pencurinya tidak dihudud, tapi ditakjir. Dalam Al-Maidah 38 disebutkan laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Dalam kasus ini Nabi tidak suruh dipotong tangannya, tapi ditakjir. Takjir itu adalah putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri. Mungkin dia belum sarapan, mungkin bulan tua. Di jalan dia lihat ada onta leluasa, maka dia curi. Hadis itulah maka seorang profesor di Inggris menetapkan definisi korupsi itu penyebabnya dua, niat dan kesempatan. Niat adalah domain individu yang dibangun melalui pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan adalah sistem yang diterapkan di keluarga, di masyarakat, di pemerintahan, lembaga, dan seterusnya. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini dalam konteks pemberantasan korupsi, sederhana sekali, selesaikan pendidikan nasional kita dan selesaikan birokrasi, yaitu yang disebut dengan reformasi birokrasi. Dan KPK ini sudah lakukan tahun 2005, reformasi birokrasi, dan disampaikan kepada pemerintah. Tapi itu tidak jalan sampai sekarang, mungkin tidak sampai 10%. Kementerian lembaga negara yang laksanakan. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena ketika KPK menangkap ketua DPR, ketua MK, menteri, gubernur, bupati, anggota DPR dan seterusnya, maka oligarki gelisah. Oligarki gelisah karena mereka-mereka itu yang terpilih itu terlibat oleh oligarki. Dan itu dibuktikan ketika ketua DPR ditetapkan tersangka, maka Jokowi itu panggil ketua KPK waktu itu, Pak Agus Raharjo, untuk minta jangan ditangani atau ditangkap ketua DPR itu. Nah, dalam Undang-Undang KPK nomor 30 2002 ditetapkan bahwa KPK itu tidak bisa menerbitkan SP3. Kenapa? Karena korupsi itu kejahatan luar biasa, sehingga semua harus luar biasa, sehingga tidak boleh SP3. Maka para penyidik JPU KPK itu harus 99% perfect untuk menetapkan seorang tersangka, sehingga akhirnya di pengadilan jatuh hukuman. Maka kemudian tidak bisa. Tuntutan Jokowi tidak bisa dipenuhi oleh ketua KPK karena KPK tidak bisa terbitkan SP3. Sejak itulah maka Jokowi atas perintah atau kerjasama dengan oligarki, KPK dibredel. KPK dihancurkan dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang kemudian KPK sekarang itu bukan lagi lembaga negara yang independen seperti dulu, tapi KPK sekarang merupakan ASN atau PNS, di mana dalam budaya ASN tidak ada perkataan tidak kepada atasan. Di KPK tertulis dalam kode etik, pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan bertentangan dengan peraturan perundang. Jadi seharusnya kasus ini ditangani oleh KPK. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK, jika satu kasus sudah ditangani oleh kejaksaan, maka polisi dan KPK tidak perlu tangani. Kalau kasus sudah ditangani polisi, jaksa dan KPK tidak boleh tangani. Begitu juga kalau kasus ditangani KPK, polisi dan jaksa tidak boleh tangani. Tapi undang-undang memberikan kewenangan kelebihan kepada KPK, yaitu KPK bisa mensupervisi terhadap kasus yang ditangani oleh polisi maupun kasus yang ditangani oleh kejaksaan. Dan pengalaman saya selama 8 tahun di KPK, banyak kasus seperti begitu yang karena pejabat yang ditangkap oleh polisi atau jaksa itu punya orang partai besar, sehingga mereka tidak berani karena dapat intimidasi, maka diserahkan KPK dan KPK menyelesaikan. Nah, dari beberapa penyidik yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, ada 3 orang yang saya kenal, mereka mantan jaksa KPK, sekarang menjadi jaksa tinggi di Sumatera Utara, jaksa tinggi di Kalimantan Timur, dan satu jaksa di Bengkulu kalau tidak salah, saya lupa dia. Tapi 3-3 saya kenal baik dan mereka punya integritas.
problemnya adalah mereka tetap bawahan. Sedangkan atasan ini adalah Jaksa Agung, yang Jaksa Agung itu kapan-kapan saja dipanggil oleh Presiden dan kemudian bisa kemudian menjadi drama Korea atau drama Cina atau drama Konoha atau drama apalah seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada sinyal bagus bahwa ditahan di rumah tahanan KPK. Saya pikir mungkin yang 3 orang mantan JPU KPK itu yang menerangkan sehingga di sana tidak terjadi hal-hal seperti di penjara atau rumah tahanan yang lain yang kemudian di dalam bisa terjadi drama Korea dan seperti itu. Nah, itulah yang terjadi dengan kasus yang sekarang itu dan juga kasus-kasus yang lain seperti itu. Jadi menurut saya kalau Prabowo mengatakan bahwa beliau kejar koruptor sampai ke benua Antartika, nah saya khawatir bukan benua Antartika tapi koruptor antar kita seperti itu. Jadi antara para menteri, para pembantu Prabowo dan seterusnya seperti itu. Dengan begitu maka hemat saya kalau Prabowo mau berantas korupsi dengan serius, beliau cukup terbitkan satu perpu, yaitu perpu untuk kembali ke undang-undang KPK yang lama. Maka KPK akan menjadi lembaga negara independen seperti dulu dan kemudian perpu itu dibawa ke DPR. Saya pikir DPR akan menerima karena mayoritas anggota DPR adalah pendukung Prabowo. Sehingga begitu akan disahkan. Kemudian Prabowo harus ikut mantan presiden Cina dulu, bukan yang sekarang, yang dulu, yang mengatakan bahwa saya sediakan 100 peti mati bagi koruptor, 99 bagi koruptor, 1 untuk saya, kata mantan presiden Cina dulu. Prabowo bisa lakukan itu, bahwa 99 untuk koruptor, 1 untuk dia, karena beliau juga terlibat kasus korupsi, baik sebelum menjadi presiden maupun jadi presiden. Tapi ketika beliau lakukan itu, maka kemudian rakyat akan memberikan support, dukungan bahwa Prabowo bisa menjalani proses pengadilan, tapi kemudian sampai kepada tingkat Mahkamah Agung, masyarakat yang minta Prabowo sudah berjasa memberantas korupsi, maka kemudian bisa dikasih amnesti, abolisi dan seterusnya seperti itu. Nah, itu menurut saya sehingga apa yang disebut oleh Mas Amin Rais tadi bahwa Prabowo menduga tahun 30 Indonesia bubar misalnya, kalau saya dalam salah satu buku saya sebutkan tahun 2050-an bahwa Indonesia itu bisa hilang dari peta bumi jika tidak Indonesia menjadi beberapa negara baru. Para pakar politik dunia mengatakan Indonesia akan menjadi 8 negara baru dan kemudian jika tidak maka akan dijajah oleh 1 atau 2 superpower. Dan sekarang kita sudah dijajah oleh China dan Amerika Serikat seperti itu. Sehingga demikian maka kalau bisa terbitkan perpu undang-undang KPK yang lama, maka kemudian saya menganjurkan untuk menggunakan filsafat memakan bubur panas. Makan bubur panas itu adalah dari tepi, dari pinggir baru ke tengah. Kalau dari tengah itu panas melepuh. Jadi untuk menghancurkan Jokowi, memenjarakan Jokowi, mau kemudian menjatuhi hukuman mati atau apa kepada Jokowi, dimulai dari tepi. Dari tepi itu adalah dari Bobi Nasution. Bobi Nasution itu punya 3 kasus, Mas. Kasus Blok Medan di Maluku Utara, kasus pesawat jet pribadi, yang naik jet pribadi, kemudian yang kasus sekarang sudah ditangani di Sumatera Utara, PUPR, Jalan Raya dan seterusnya. Kalau itu sudah berjalan, maka akan melibatkan Kaisang dengan Gibran. Kaisang itu, Mas, tidak bisa diproses oleh polisi, jaksa, KPK tentang dia dengan istrinya naik jet pribadi atau pesawat ke Amerika karena dia bukan PNS, dia bukan ASN, bukan penyelenggara negara sehingga tidak bisa diutik. Tapi kalau dia terlibat dengan seorang penyelenggara negara maka bisa diproses oleh KPK. Jadi ketika KPK menangani kasus Bobi Nasution naik jet pribadi, maka Kaisang bisa kena karena terlibat dengan pesawat yang digunakan oleh Bobi Nasution. Kalau itu bisa dilakukan, maka Gibran bisa kena. Kenapa Gibran bisa kena? Karena pesawat itu parkir di Solo ketika Gibran jadi wali kota Solo. Sehingga ketika Bobi, Gibran dengan Kaisang dipenjarakan, maka Jokowi sudah akan lemah, goyah. Sehingga begitu, para oligarki juga akan berpikir beberapa kali dengan kondisi Timur Tengah sekarang yang mengakibatkan kemudian akan terjadi krisis energi, kemudian banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang mengalami masalah
dan seterusnya. Sehingga demikian juga oligarki berpikir mereka yang penting bahwa siapapun presiden mereka akan ikut tetap seperti itu. Maka jika Prabowo menyatakan sikap tegas dan tindakan tegas, maka Ali Baukit juga akan berpikir beberapa kali sehingga mereka akan lepas tangan kepada Jokowi dan Jokowi akan diproses. Buku saya insya Allah 1-2 bulan lagi terbit, judulnya Jokowi dapat dihukum mati, dan salah satu kata pengantar dari seorang mengatakan kalau ada orang bisa dihukum mati 2 kali, maka Jokowi bisa dihukum mati 2 kali, seperti itu. Nah, itulah kondisi hari ini sehingga demikian saya berharap bahwa Prabowo jangan intervensi terhadap kasus Jamsisus ini dengan kasus-kasus yang lain. Seperti yang disebutkan oleh Mas Amin Rais tadi itu, Kapolri itu sudah harus diberhentikan, sudah melewati batas waktunya. Tapi karena Kapolri itu orangnya Jokowi, maka problemnya adalah seperti demikian. Tapi kalau Undang-Undang KPK baru dilaksanakan, maka Prabowo juga harus memilih pimpinan KPK yang baru. Karena ketua KPK sekarang masih orang Jokowi. Sehingga demikian maka bisa dipahami bahwa terjadi hal-hal yang melibatkan Jokowi itu masih bisa lolos dan seterusnya. Termasuk kasus sekjen PDIP yang kemudian dikasih abolisi untuk bebas dan seterusnya karena mereka saling menyandra, Mega menyandra Jokowi, Jokowi menyandra Mega, kemudian Jokowi menyandra Prabowo dan seterusnya. Negara ini saling menyandra sehingga memutuskannya itu sesuai dengan hadis yang saya katakan tadi, perbaiki sistem pendidikan dan perbaiki reformasi birokrasi, insyaallah 2045 bisa Indonesia berkah. Jika tidak maka 2045 Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Begitu beberapa catatan saya, Mas. KPK tidak di atas Kejaksaan Agung, tapi Undang-Undang KPK menetapkan satu kewenangan yang disebut dengan supervisi. Jadi tugas dan wewenang KPK itu dalam Undang-Undang disebutkan koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. Jadi KPK tetap bisa melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Agung. Caranya adalah bahwa KPK memantau proses yang sedang berjalan baik terhadap penyidikan dan penuntut umum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Jika KPK melihat bahwa ada potensi KKN baru di situ, maka KPK kemudian bisa mengambil alih dengan cara menangani jaksa yang melakukan proses penyidikan maupun penuntut seperti itu. Jadi itu fungsi supervisi KPK yang ditetapkan oleh undang-undang terhadap KPK. Persoalan anggaran KPK yang merosot atau berkurang itu memang Prabowo itu melakukan hal yang kontradiksi seperti apa yang beliau katakan dalam bukunya itu, di mana pada awal pemerintahan beliau mengatakan bahwa efisiensi, ternyata justru tidak efisien. Amerika itu 400-an ribu penduduknya, menterinya cuma 400 juta. Ya, menterinya cuma 15 orang. Ya. Cina itu 1 miliar lebih, cuma 25 orang. Indonesia itu 200 lebih, hampir 300 penduduknya. Itu menteri, wakil menteri, dan lembaga badan itu 102 orang. Jadi saya tidak mengerti betul ini Prabowo ini cara berpikirnya. Efisiensi tapi tidak efisiensi. Melarang orang keluar negeri tapi beliau setiap bulan keluar negeri, seperti itu. Jadi oleh karena itu maka Prabowo menjerat dirinya sendiri seperti itu. Nah karena itu maka saya sudah katakan pada awal tadi bahwa penyelesaiannya itu melalui memperbaiki sistem pendidikan dan sistem yang saya sebut dengan reformasi birokrasi. Kenapa? Dari 1.900 orang yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang sudah 1.900 lebih, itu 80% sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada guru besar, profesor. Berarti pendidikan nasional kita memang melahirkan koruptor seperti itu. Jadi harus diperbaiki sistem pendidikan kita. Salah satunya adalah bahwa kalau kita merujuk kepada Islam, kita merujuk kepada Quran, maka sistem pendidikan kita tidak merujuk kepada surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu problemnya.
Nah, yang kedua reformasi birokrasi kaderullah, saya diamanatkan oleh pimpinan KPK 2005 untuk menyusun reformasi birokrasi itu setelah saya mendapat informasi dialog mereka lima dengan SBY waktu itu, maka kami menyusun reformasi birokrasi itu 4 pilar. Pertama, ASN yang berintegritas dan profesional. Jadi integritas yang didahulukan daripada profesional. Kenapa? Kalau dia punya integritas baik, masuk ke KPK, bisa kemudian diikuti diklat, kemudian BIMTEK, maka profesional bisa naik. Yang kedua, remunerasi yang menyejahterakan. Jadi bukan nominal. Kenapa bukan nominalnya? Karena Ketua MK yang ditangkap KPK 15 tahun yang lalu, gajinya waktu itu 100 juta satu bulan, Mas. 100 juta satu bulan. Tapi korupsi juga. Jadi bukan nominalnya, tapi gaji yang diterima oleh ASN, PNS itu, penyelenggara negara itu menyejahterakan atau tidak. Karena itu saya mengusulkan agar supaya gaji seorang PNS atau ASN atau juga swasta, katakanlah dibayar cash itu 70 atau 75%, 25% itu konversi ke pendidikan anaknya dari SD sampai S1 itu gratis, kemudian BPJS kesehatan gratis. Saya kira di dunia ini cuma Indonesia yang memperkenalkan BPJS. Negara lain, saya 15 tahun di Malaysia tidak ada BPJS. Itu tanggung jawab perusahaan di mana harus membayar biaya kesehatan kepada karyawannya. Dan Undang-Undang Dasar 45 memberikan jaminan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan kesehatan yang gratis seperti itu. Nah, yang ketiga adalah fungsional CIT. Memang sudah ada pegawai-pegawai di ASN itu yang masuk ke kantor itu menggunakan fingerprint. Tapi mereka belum bisa menggunakan sistem yang seperti di KPK, yaitu dengan timesheet, di mana 8 jam kerja atau 7 jam kerja, setiap hari dia harus laporkan apa yang dilakukan sesuai dengan job yang sudah dibagi. Baru terakhir pengolahan sumber daya alam berdasarkan pasal 33 asli Undang-Undang 45, bukan Undang-Undang Dasar 2002. Kalau itu maka sering yang saya katakan atau kita tahu bahwa kita punya 17 tambang yang itu kalau dikelola oleh BUMN, BUMD tanpa KKN, maka bisa seperti data-data KPK yang sebetulnya sudah Abraham Samad itu, setiap bulan satu dari warga negara dan 285 juta itu menerima 20 juta rupiah setiap bulan gratis tanpa kerja. Yang kedua, menurut data-data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri bahwa potensi laut kita itu 20.000 triliun satu tahun. Dan kalau misalnya laut kita itu dikelola oleh BUMN, BUMD tanpa KKN, maka satu tahun kita dapat 7 APBN. Karena tahun ini kita punya APBN cuma 3.500, sedangkan laut itu bisa 20.000 triliun. Begitu juga hutan kita. Mas kalau pergi ke dokter, kemudian dikasih antibiotik kapsul itu hasil impor. Nah, bahan bakunya itu dari hutan kita. Dikirim ke sana baru kemudian dikembalikan dalam bentuk kapsul dan harga yang mahal. Jadi kalau ini reformasi birokrasi dilaksanakan, maka kemudian dalam waktu 20-25 tahun sampai Indonesia berkah itu bisa selesai. Terakhir, saran saya untuk bisa meng-cut semua ini sehingga kemudian saudara Taufik tidak perlu revolusi yang secara fisik, tapi revolusi sikap seperti ini adalah hari ini kita beritahu anak istri kita bahwa mulai besok jangan ke mall, jangan ke supermarket, jangan ke Indomaret, jangan ke Alfamaret, Maret yang lain kecuali Muhammadiyah Maret atau 21 Maret. Satu. Yang kedua, dana kita yang katakan puluhan juta, ratusan juta kita konversi ke logam mulia, baru kemudian kita sewa safety box di bank syariah, kita simpan di sana. Baru kemudian jangan merokok. Salah satu dari 9 naga itu kan Sampurna. Karena dia punya rokok dan kemudian umat Islam yang beli rokoknya sehingga dia jadi 9 naga. Dengan begitu maka kemudian itu akan terjadi proses penghancuran terhadap oligarki yang mendukung sistem ini. Terakhir, sanksi masyarakat kepada koruptor itu, ada koruptor dia bebas dari penjara, disambut dengan upacara seperti menyambut pahlawan dari medan perang, seperti itu. Nah karena itu maka harus ada proses alienasi terhadap koruptor. Di beberapa tempat itu koruptor pencuri itu diarak di jalanan bahwa saya pencuri apa. Sehingga kemudian sanksi masyarakat itu betul-betul memberikan dampak langsung. Dalam Islam
tidak ada penjara. Dalam Islam itu hukum badan. Kalau Al-Maidah 38 itu laki-laki perempuan muslim mencuri potong tangan, tapi Al-Maidah 33 menyebutkan kalau tindakan itu mengakibatkan bencana alam, kerusakan yang besar, maka Al-Maidah 33 itu mengatakan dibunuh. Kedua, dipotong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan, atau dibuang ke laut seperti itu. Jadi kalau sanksi itu diberikan dengan seperti itu, maka saya kira dalam waktu relatif singkat, mungkin 10-15 tahun sampai 2029 kita bisa dapat presiden yang lebih bagus lagi, yang seperti sebut Mas Amin Rais. Tapi saya cenderung jangan lagi militer, jangan lagi colok, orang sipil saja. Karena militer kembali lagi seperti Prabowo, militer lagi masuk kampung, masuk ke desa, koperasi desa militer dan seterusnya, partai coklat dan seterusnya. Kembali saja kepada orang-orang sipil yang punya integritas profesional dan kemudian betul-betul memahami kondisi bangsa dan negara. Itu Mas